Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adam. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain sekitar 2 menitan lagi. Setelah itu baru kita mulai ya. Iya, iya Mas. Nggak kedengaran suaranya. Bukan rusak kayaknya Mas. Pengaturannya belum dipindah tuh. Pengaturan audionya mungkin kayaknya Mas. Dicoba dulu, di setting dulu pengaturan mikrofon. Pengaturan mikrofon di panel kiri sebelah bawah. Yang tulisan audio itu. Oh, udah. Hmm, coba dicabut lagi. Kalau pakai mic eh, eksternal mungkin bisa dicolok cabut mungkin mungkin ya. Ya masih belum terdengar sih Mas. Iya kayaknya. Tapi kalau terdengar saya kabarin nanti. Nging, nging. Ya, boleh 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 pakai TWS aja biar keren. Oh. Tes dengar ya Mas ya? Nah, itu dia. Ya, kan, baru dengar. Ini emang kalau untuk UX jam ini ya Mas, jam 9 Juga nggak kemalaman atau Mas? kecil Mas. Jam 9 ya untuk startnya ya. Suaranya kecil Mas. Atau saya aja? Kayaknya kecil banget. Halo, tes. Oh iya agak kecil suaranya. Nggak apa-apa Mas, masih bisa terdengar. Cuman agak kurang jelas aja. Tapi aman. Bentar. Oke, sesuai janji saya ya. Oh, sebentar. Saya belum kabarin teman-teman di Discord. Nging, nging, nging. Halo Mas, Yes. masih kecil ya? Nih, gini. Bentar. Oke. Ya. Halo, Mas, terdengar nggak ya Mas ya? Aman, aman. Udah besar. Udah besar ya. Ini untuk kelas emang pasti jam 9 ya Mas ya? Iya, jam 9 Mas. Soalnya saya Nah, eh, daerah Aceh ya. Saya belum ganti jadwal karena tadi sibuk banget soalnya tadi maghrib. Kayaknya saya bilang nih masih sibuk, jadi belum saya ganti jadwalnya. Mungkin pekan depan mungkin jam 19.30 mungkin pekan depan. Insyaallah. ya, Nih, saya ngikutin dulu nih. Wow, wow. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Udah jam 20 lewat 52 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, teman-teman. Ini udah fundamental ke apa keberapa ya? Saya pun belum nge-review desain, baru beberapa member udah saya review, cuman belum update juga. Saya lupa belum diupdate di grup. Kalau teman-teman memang penasaran dengan
hasil review dari teman-teman member yang lain, silahkan diakses aja playbooknya. Oke. Di sini ada Mas Aris. Mas Aris, halo Mas Aris. Ya, halo Mas. Oke, Mas ini meet pertama Mas atau meet keberapa? Ini meet pertama. Ah, Batch baru. Batch berapa sih? Batch 06.9. ya ya, selamat bergabung Mas. Oke, berarti ini meet pertama kali ya? Betul. 16 Ya. tadi Mas. 16.9. Mm-mm. Sebelumnya, eh Mas Aris mungkin boleh intro perkenalan nama, asal, domisili, terus pekerjaan sekarang, terus di dengan Figma, apakah udah pernah ikut bootcamp atau belum gitu? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Perkenalan nama saya Aris Tawahyu Saputra. Mm-mm. Bisa dipanggil Aris. Terus domisili di Jakarta Timur, Pasar Rebo. Oke. Terus kerjaan ini konsultan apa? ERP. Apa? Apa Mas? Technical Consultant SAP, SAP Businessman. Oh, oke. Lanjut terus Mas. Sebenarnya lebih ke apa ya, programmer sih. Mm-mm. Eh, Pakainya kalau yang sekarang tuh pakai C Sharp, terus pegang Flutter juga, tapi masih masih dasar. Nah ini mau nyoba agak beda nih Mas, mau ke UI UX gitu. Mm-mm. Kenapa Iya, nggak ke full stack aja atau ke front end dulu gitu? ke front end ya. Kalau front end, Flutter kan udah mewakili. Flutter Flow atau pakai Flutter? Flutter Flow. Flutter Flow Oke. masih masih nyoba-nyoba dikit-dikit sih Mas. Oke, 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 oke. Belajar juga. Siap, siap, siap. Oke, kenapa nggak ke front end langsung, Mas? Ke And front end apa ya? Front end Flutter ya Mas ya. ya Soalnya Flutter juga, maksudnya lebih khusus ke penguasaan mungkin JavaScript, nanti lanjut ke Next.js atau React gitu. kalau dilihat yang di RWID sih apa ya, basic untuk front endnya juga kurang sih Mas, lebih kurang sih. Kalau yang dipegang sekarang tuh lebih ke back end sebenarnya, tapi back endnya kan pakai C Sharp ya. Jadi Hmm. kalau di RWID itu kayaknya nggak ada kan ya, Iya, belum, belum. nggak ada kan ya? Belum ada kan ya, belum Hmm, ada. hmm, Terus hmm. pikir-pikir, karena pernah pakai Flutter dan itu tuh ibaratnya apa ya, dari desain juga sendiri Mas, maksudnya pernah sih pakai Figma, Hmm. cuman ya apa namanya, belum belum butuh fasih ya, masih masih nyoba-nyoba sendiri, Siap. nyari-nyari tutorial gitu. Udah Pernah pernah. bikin bikin vektor gitu dari dari Keren, Figma, keren. bikin bikin ini, bikin icon gitu. Yes. Keren, 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 keren. Tapi ya pengen pengen menggali itu sih Mas, pengen menggali itu Siap. bisa sampai sampai mana gitu kan. Kalau emang nanti bisa lanjut ya, ya syukur gitu bisa di situ. Hmm. Oke, makasih banyak Mas Ari, selamat bergabung. Semangat berprogres. Materinya udah dapat kan di pengumuman? Udah dapat ya? Betul, kemarin udah dengerin tuh Mas di gimana sih, di Notion ya, Mm, kan dari Notion-nya yang deskripsi juga. bukan Notion RWID tapi materi UI UX, domainnya, materi UI UX. Oh, di materi UX belum sih Mas, baru Belum. dengerin yang Zoom itu, Zoom Coba, record itu. ya, oke. Coba Mas buka ini aja, buka apa namanya? Buka Discord itu di sebentar ya. Di Discord itu di bagian pengumuman ada di channel pengumuman ada saya posting materi yang apa bisa disimak. Gitu. Pengumuman Discord. Kayaknya memang saya harus beresin dulu yang di Notion RWID. Cuman Notion RWID ini masih tercampur, saya bingung manajemennya gimana. Nantilah malam ini mungkin Teman-teman. habis jam ini nanti saya otak-atik biar saya rapihkan biar agak sedikit mudah dipahami. Oke, makasih banyak Mas Aris. Selamat bergabung, bergabung, semangat berprogres. Hmm, Ya, ya Mas. mudah-mudahan harapannya kan semua kita di sini bisa tembus job lah. Itu ya. Iya, betul betul. Ya, Amin sip. amin Mas.
Oke, berarti ini masih full time kerja ya? Full time kerja. Oke, 9 to 5. Iya, 9 to 5, Mas. Di mana kerjanya kalau sekarang? Di daerah ini, Jakarta Selatan. Nggak jauh, nggak terlalu jauh ya? Perjalanan 1 jam sih, Mas. 1 jam. Oh, iya, 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 iya. Oke lah. Sip, sip, sip. Semangat, Mas. Memang banyak kendala nanti ya. Ya, Entah di betul. progres belajar segala macam. Tapi semangat. Harus punya target itu aja sih kalau dari saya. Memang kadang perlu waktu untuk istirahat. Istirahat itu salah satu bagian dari treatment belajar. Jadi paksakan diri untuk istirahat dan paksakan diri untuk belajar itu aja. Seperti dengerin dari Mas Rizky kemarin kan, kalau pas jam istirahat tidur gitu kan. Oh iya kemarin nyimak ya Iya, waktu Zoom recordnya record. saya dengerin dia, dengerin. Ya, siap, siap, siap. Oke. Memang itu perlu ya, perlu istirahat biar 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 ini biar fresh gitu. Oke, itu ada Mas Adin juga. Makasih banyak Mas Adin. Udah komen tuh Mas udah chat tuh Mas di Zoom chat ada linknya tuh, link chat. Ini link chatnya Mas, katanya materinya tuh bisa dicek Mas Aris ya. Siap. Oh, jadi ngikutin ini aja Mas ya. Ya, ngikutin itu aja. Sebenarnya sama dengan materi yang ada di RWID, Notion RWID, hanya saja materinya lebih singkat gitu. Intinya sama aja, cuma lebih singkat. Jadi Mas belajarnya lebih cepat, nggak terlalu lama gitu. Ini bukan yang preschool itu Mas ya. Bukan, bukan, bukan. Kita nggak, preschool udah nggak ada lagi sekarang. Oh, berarti ini yang terbaru ini ya. Ya, materi UI UX aja itu. Materi UI UX RWID. Yang itu aja disimak. Siap. Itu masih unofficial sebenarnya harusnya saya buat memang record sendiri. Cuman belum ada waktu saya untuk nge-recordnya. Dan sebenarnya materi ini udah mencukupi banget ya. Apa yang mau saya jelasin juga malahan ada plus minusnya bukan plus minus, ada plusnya gitu dari apa yang mau saya jelasin. Oh, bisa apa lebih lengkap lagi gitu yang dijelasin sama Mas siapa namanya? Mas Afriansah kalau nggak salah namanya ini yang punyanya ini. Iya, Mas Afriansah kalau nggak salah namanya. Jadi silakan disimak aja Mas dan ada tas-tas, ada tugas-tugas nanti silakan dikerjakan aja biar terbiasa dengan Figma-nya ya. Oke, lanjut. Di sini ada Mas, makasih Mas Aris. Ini ada Mas Haikal. Halo Mas. Mas Haikal, halo. Ada WA dari Mas Adam. Gaji gedean di UX nggak sih Mas? Dicoba dulu. Coba dulu. Nggak, relatif ya kalau gaji itu. Relatif. Kalau kita bilang, oh lebih gede programmer, belum tentu. Oh lebih gede UI UX, belum tentu. Gitu. Tergantung ya. Tergantung perusahaan, tergantung eh, tanggung jawab, ya. Tergantung role sebagai apa di situ. Tergantung rezeki. Nah itu. Kalau ditanya besar juga ya UX kalau memang udah punya skill ya. Kalau orang luar kan memang per hournya itu 40, 50 gitu ya. Jarang ada yang $10 per jam gitu yang US. Kalau orang US. Oke, Mas Haikal, halo Mas. Bisa open mic, Mas? Halo, halo. Atau di chat boleh juga. Silakan. Mungkin mic-nya bermasalah. Nggak masalah, di chat aja biar kita bisa kenal. Saya lupa lagi apa Masnya udah pernah ikut Zoom atau belum gitu. Oke, lagi di jalan. Aman, aman. Hati-hati di jalan. Aduh, hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Oke, baru perdana. Siap, siap, siap. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Simak aja. Karena hari ini masih lebih ke sharing aja Q&A ya. Mungkin ada teman-teman yang terkendala dengan materinya atau dengan pemahaman materinya nanti bisa disampaikan aja. Silahkan. Oke, Mas, nggak apa-apa. Makasih banyak, Mas. Silahkan lanjut aja. Mungkin lagi berkendara. Lanjut aja, Mas. Oke, mungkin pekan depan coba saya lihat apakah bisa pindah ke 19.30 karena kebetulan minggu ini lagi padat, agak padat. Teman-teman nanti bisa apa diingatin aja Mas, pekan depan kita jam berapa nanti biar saya koreksi jamnya, biar saya rubah kalau memang bisa 19.30. Cuman hari ini tadi memang nggak bisa karena lagi banyak yang harus dikerjakan. Oke.
Oke, Mas Adam udah sampai mana Mas progresnya Mas? Coba saya lihat dulu. Saya belum nyelesain Mas Rizky karena belum belum benar-benar apa bisa full untuk belajarnya. Ah, Jadi masih tap- tapi udah nambah tugasnya kan? kayaknya kok belum ya Mas Rizky. Belum. Belum Karena dikerja. maksudnya Belum ada yang dikerjakan ya? belum belum ada dikerjain. Soalnya emang rencana baru bisa free itu di tanggal 1 Agustus. Tapi masih riwa-riwi Mas. Oh, iya iya iya. Hmm, ini lagi kerja kan? Iya kerja. Kemarin kan makanya di Padang itu benar-benar nggak bisa pegang laptop. Iya, iya, bener. Tapi jangan keluar Mas ya, jangan resign dulu ya. Enggak. Desain kemana ini Mas? Jangan resign dulu Mas. Enggak. Siap, siap, siap. Oke, coba saya lihat punya Mas Adin. Kayaknya udah kemarin punya Mas Adin ya. Hmm, Mas Adin. Oh, belum saya review ya. Oke, saya baru yang atas review. Oke, nanti ngantri ya. Coba nanti saya langsung lihat punya yang bawahnya. Mas Adin. Oke. Oke, teman-teman yang baru gabung, Mas Ari sama Mas Haikal mungkin akan dapat sedikit penjelasan dari saya kenapa saya menugaskan begini, 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 begini gitu ya. Saya jelasin dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Ini, oke, kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Nah, jadi di tes pertama saya minta teman-teman untuk menjelaskan flow sebuah aplikasi ya. Seperti ini kurang lebih. Dan ini adalah tugas Mas Adin dan saya lihat bagus ya. Mas Adin menjelaskan fitur utama dari aplikasi LinkedIn. Jadi aplikasi LinkedIn mobile app ini, oh saya belum open cam ya. Udah lama saya nggak open cam. Oke, saya selalu lupa kalau harus open cam. Sebentar, biar teman-teman juga lihat saya yang mana. Mana nih Mas Rizky nih katanya. Oke, sebentar. Ish, waduh. Ini saya tutup. Oke. Oke, ada teman kita yang baru bergabung lagi, ada Mas Muhammad Ikhlas, tapi saya lanjutin dulu yang mau saya bahas tadi. Bentar mana? Oh, ini. Oke. Nah, kenapa sih saya minta teman-teman untuk ngejelasin fitur utama? Jadi ini tuh sebenarnya treatment ke teman-teman kalau nanti bikin study case. Bagaimana teman-teman storytelling ngejelasin uh, s- fitur utama dari aplikasi yang teman-teman bikin, desain aplikasi yang teman-teman bikin. Intinya itu, ya, itu intinya. Jadi teman-teman terbiasa untuk storytelling. Nah, salah satu poin plus dari storytelling adalah menunjukkan apa yang lagi dibicarakan, menunjuk atau memberi poin di mana eh, sebenarnya yang lagi dibahas, di posisi mana sih fitur yang lagi dibahas. Nah, contohnya seperti ini. Ini bagus nih. Ini bagus. Nah, ini salah satu caranya seperti ini. Nah, ini bagus. Mas Adin bagus menjelaskannya dengan cara bagus. Visual hierarchy udahlah. Saya anggap semua nyontek. Nggak bercanda, bercanda. Mungkin kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Ya, dan teman-teman pasti udah punya naluri nih. Oh, kayak gini ya caranya. Teman-teman sadar nggak sih, desainer desainer itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Dan sebenarnya amati, tiru, modifikasi ini punya batasan. Tiap desainer menjelaskan batasannya berbeda-beda. Namun kalau definisi saya itu pastikan asetnya berbeda, pastikan tipografi berbeda, pastikan coloring berbeda, pastikan layouting berbeda. Silakan jadikan inspirasi, tapi empat hal itu harus dibedakan. Udah, singkatnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang terbiasa melihat desain-desain warna merah, tolong diganti ya. Kayaknya warna tuh banyak yang nggak harus merah. Mungkin kalau saya pun, mungkin saya kalau bikin paling cuma gini. Kalau saya bikin, ya mungkin diskonnya sama ya, gitu diskon. Terus saya rubah ke ininya. Ya bisa jadi, sebentar. Bisa jadi ini tuh, bisa jadi, hmm, ya bisa jadi hilang seperti kecil seperti ini. Ya, ininya gedein. Nah ini tebalin. Nah kayak gini. Ini jauh ya, harusnya agak dideketin ini.
si ininya. Nah, gini. Terus yang ini. Nah, yang ini. Oke, yang ini mungkin lebih pudar lagi ya. Bentar, ini kurang pudar nih. Nah, segitu. Jadi mainkan ya, jangan mirip banget dengan yang lain. Sebenarnya kan Pak ini aja tulisan udah gini, tep, udah berlaku ya, diskon. Semua paham, ibu-ibu paham. Istri perempuan tuh paham, oh lagi diskon nih, gas. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kalau saya desain, kalau saya bikin seperti inilah. Cuman ya, namanya juga saya kan ngasih eh, materi, terserah teman-teman mau buat seperti apa. Semuanya benar. Seperti ini benar, yang penting teman-teman paham visual harga itu seperti apa. Dia mengurutkan dari hal yang paling penting sampai yang kurang penting. Di dalam sebuah website itu jangan sampai ada yang nggak penting. Semua penting tapi punya prioritas yang berbeda. Jadi prioritaskan dari yang di atas itu yang paling penting gitu ya. Makanya footer tuh di bawah dan header tuh di atas gitu ya. Dari namanya juga footer ya. Oke, lanjut. Nice. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kenalan dulu dengan Mas Muhammad Ikhlas. Selamat malam, Mas. Halo? Di chat boleh kalau mic-nya bermasalah atau lagi di perjalanan. Mas Haikal tadi lagi balap, mungkin ya. Mas Haikal naik apa, Mas? Naik kereta, naik motor, mungkin naik mobil mungkin ya. Bawa mobil lagi nyupir bawa mobil. Atau tiba-tiba kaget saya, Mas, saya masinisnya. Waduh. Mas, saya masinisnya. Oke, halo Mas. Maaf belum bisa on mikrofon, masih di luar soalnya. Oke, ini meter dana ya? Ini meter dana ya? Oke, ya nggak apa-apa. Jelas, nggak apa-apa. Lanjut aja. Mungkin lagi ada kegiatan. Udah menyimak gini aja, saya udah terima kasih. Yang penting teman-teman kalau lagi di perjalanan hati-hati. Saya itu kalau sama saya santai aja. Kalau meeting bisa sambil makan, sambil minum seperti yang saya bilang. Teman-teman lagi di jalan silahkan perhatikan jalan aja, nggak masalah. Kalau saya mau nggak Zoom meeting itu nggak masalah gitu ya. Misalkan teman-teman lagi sibuk nggak masalah. Pasti ada recordnya nanti saya share. Oke, lanjut ya. Teman-teman yang lagi nyimak. Jadi saya mau jelasin lagi tugas-tugas selanjutnya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sebentar. Sebentar saya share screen dulu. Lanjut. eh, ya, lanjut aja ya. Nanti saya jelasin. Ini Mas Adin. Oh iya, saya belum pindah dulu. Nah, nanti setelah bahas yang ini, kita akan lanjut ke Q&A ya. Mungkin ada teman-teman yang terkendala. Proses pembelajaran selama fundamental ini. Oke. Wih, kok lama banget ya? Oke. Hmm, hmm, tes 3. Oke. Nah, di tugas ketiga, saya minta teman-teman untuk nge-duplicate ya. Nge-duplicate. Wah, ini ngebikin vektor sendiri kayaknya nih. Mas Adin, halo Mas. Bisa Cek. open mic? Ah, kebetulan lagi kurang stabil nih koneksinya Mas. Oh, Takutnya oke. Ini putus-putus. saya satu pertanyaan aja. Ini aset yang ini Mas Adin bikin sendiri vektornya atau gimana? Em, saya kemarin nyari koinnya sendiri, bintangnya sendiri, terus digabung gitu sih. Gas, bagus. Udah. Bagus. Kreatif. Bagus, Mas. Pertahankan itu udah bagus. Bagus. Kalau saya mungkin cari bulan, cari bikin elips, bikin bintang, udah kayak gitu mungkin kalau saya. Ini cara Mas Adin adalah bikin aset koin sendiri. Ya, dulu saya pernah dapat tes bikin marketplace NFT dan salah satu tugasnya itu adalah merubah aset. Wah, itu saya bingung banget tuh karena asetnya banyak yang harus dirubah. Ya, kecakapannya, keterampilan saya kalah di timing di waktu terlalu lama ya kerjainnya karena di waktu kerja.
Akhirnya kalah sama Hmm. desainer Indonesia sama desainer satu lagi nggak tahu siapa. Ada 3 orang yang terpilih cuma 2 orang waktu itu. Ya karena sibuk kerja ya itulah kendalanya. Kalau Pak Eko bilang makanya kalau misalkan teman-teman simak video Pak Eko itu waktu hunting job terbaik itu adalah teman-teman ambil cuti 2-3 hari. Jadi jujur saya serius itu salah satu tips dari Pak Eko yang sebenarnya saya kerasa udah 2-3 kali mungkin gagal yang Horli gara-gara itu. Gitu. Memang mau nggak mau kalau Oh, yang kerja itu mau nggak mau coba persiapkan dulu semuanya, ambil cuti 2 atau 3 hari atau cutinya mungkin di hari Kamis 2 hari, Kamis Jumat, yang Sabtu Minggu libur misalkan ya, Sabtu Minggu libur berarti 4 hari dapatnya. Tapi kalau cuma dapat libur Minggu, coba cuti aja di Jumat Sabtu gitu 2 hari atau di Kamis Jumat Sabtu. Ambil aja cuti karena kalau kata Pak Eko, eh apa ya kata Pak Eko lupa lagi. Kamu gak bakalan rugi kalau misalkan perusahaanmu gak bakalan rugi kalau kamu cuma libur 3 hari entah gitu. Saya lupa lagi. Pokoknya intinya hmm, nggak bakalan rugi lah gitu, nggak bakalan rugi. Entah saya, entah kita, entah perusahaannya. eh Pokoknya gitulah. Saya lupa lagi. Intinya coba ambil waktu yang teman-teman bisa cuti itulah. Saya lupa lagi. Pokoknya lihat di video Pak Eko aja di video jalur cetar kalau saya nggak salah itu ada videonya. Oke, nice. Ini Mas Adin kayaknya udah terbiasa ya menggunakan Figma, Mas. Sebelumnya udah pernah menggunakan Figma? belum, belum. Oke, oke, nice. Itu tuh desain kedua. Oke, Desain oke. pertama tuh yang coba-coba lihat YouTube, Mm-mm, tutorial YouTube. mm-mm, Udah sih. mm-mm. Cuma dulu pernah pakai Corel aja sih, Mas. Sama Ah, Canva. ya udah berarti udah terbiasa, Mas. Nggak bakalan lama kalau udah pernah pegang Photoshop itu nggak lama. Oke, lanjut. Hmm, oke, ngambil motor aset motornya, ambil sendiri. Nice. Ini kebetulan banget ya dapat yang mirip ya. Mirip banget nih kebetulan asetnya dapat yang mirip. Oke. Yap, bagus Mas. Kemiripannya sangat-sangat mirip. Mungkin aset yang di belakang ini susah carinya. Sebenarnya kita bisa menggunakan opacity ya. Cari mungkin ini karbon kayaknya nih. Keywordnya karbon di Unsplash mungkin ya salah satu tipsnya. Terus kalau kita Oh, lihat dia ini boolean nih. Eh, Dia ini pakai boolean nih. Teman-teman kan masih pakai UI 2 ya. Ini saya dipakai UI 2 nih. Ya, betul. Ini pakai boolean. Udah pernah coba yang kayak gini? Kan ini kan ada spacingnya ya. Nah, gini. mm-mm. Nah, ini tuh sebenarnya pakai boolean kalau Mas. eh Coba saya duplikasi. Oke, makasih ya. Saya udah dikasih edit. Ya udah, nggak apa-apa. Ini Ya, singkat aja. Jadi sebenarnya caranya Mas harus gini. Oke, hapus dulu. Dia di sini. Nah, gini. Habis itu ini dikasih mungkin itu sekitar ukuran setengah lingkarannya dari mana, Mas? ya, Bisa kepotong segitu. Ukuran setengah lingkarannya itu. Oh, iya. Nanti kan oh muncul kayak dari. gini. Oke, oke. Hmm, blok aja yang ini ya, Oh, oke. yang substrak. Intersect. Oh, substrat. Oke. Yang substrak. Gitu. Habis itu kasih, ish, kok nggak berubah ya? Sebentar mana nih? Ini image, eh, ini di grup. Oh, di luar grup. Salah ini. Oh, ini udah deh. Substrak. Tapi ini kok nggak berubah ya? Nah, gini. Yang ini kita nolkan. Coba. Nah, cuman Tadi udah. yang small itu apa, Mas? Sorry. Gimana? Yang tadi jadi smooth gitu, belokannya itu pakai apa? Ini di sini. Jadi di select dulu substraknya. Ini kan terlalu besar ya. Heeh. Seginilah mungkin. Ah, Nah, oke, itu. oke. Jadi di layering-nya. Nah, ini udah layering ya. Kita pengenalan tentang layering. Jadi betapa pentingnya layering ini kita pahami gitu. Jadi ini dipahami. Kayaknya ada materinya nih di materi awal-awal tuh.
memahami tentang. Nah, ini kan nggak pas dia. Kenapa? Karena ini harus lebih besar. Ini harus Iya lebih betul. besar. Nah, ini harus lebih besar nih. Sekitar kalau kita scale nambah mungkin sekitar 10 kayak gini lah. Ini hanya perkiraan aja. Habis itu masukin aja. Udah. Gitu lah. Kurang-kurang lebih seperti itulah. Nanti bisa eh, apa di improve lagi. Oke? Ya, bisa. Nice. Jadi kayak gini. Hmm. Oke, oke. Satu lagi kita lihat tugas ke berapa nih? Tugas keempat. Mana tugas keempat? Oke, nice. Mm-mm. Coba saya perhatikan auto layoutnya. Oke, oke. Ini di bawah ya. Kayaknya ini ke atas deh. Nah, gini ya. Bukan gini. Harusnya gini ya. Oke, lanjut. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini juga harusnya ada padding. Kalau kita lihat mungkin paddingnya sekitar 4 atau oke, ini cara select semuanya yang di tengah ini, tekan enter aja. Udah satu kotak kita mau select yang ini aja tanpa menselect semuanya, tapi mau menselect Ah, satu persatu. Enter aja. Habis itu enter ya. kita kasih padding mungkin sekitar 8. Nah, jadinya seperti ini. Oke, yang ini juga harusnya gini ya. Ini belum selesai. Nah, ini belum selesai ya, nggak apa-apa. Ini belum selesai. Aduh, mohon maaf tadi ke caps lock. Ini nih. Ketika kita Iya membuat itu sebuah frame-nya belum tak tambahin lagi tuh. ya, nggak apa-apa. Ketika kita membuat sebuah aset, ketika kita memperhatikan sebuah desain, ini salah satu treatment, yaitu saya menasihati diri saya sendiri ya. Jadi ke teman-teman saya juga berbagi. Perhatikan kenapa sebuah desain itu terlihat menarik di mata kita. Perhatiin aja setiap unsurnya, setiap tipografinya, sampai detail-detail kecil kayak stroke, terus ada blur gitu ya, terus ada shadow misalkan. Itu perhatiin kenapa kok kita suka, oh ternyata dia pakai blur backgroundnya. Terus kalau ini tuh, kalau di material desain tuh namanya apa ya? Mas Bagas apa ya? Ini yang kita naikin ke atas tuh. Hmm, Apa Mas? Gimana Mas? Ini, kalau ini kan di material 3 itu dia ada Oh, komponen sendiri. bottom sheet, Bottom sheet. sheet. Nah, itu Ya. dia. Makasih Mas Bagas. Nah, ini kan bottom sheet-nya ini diperhatiin. Kenapa kok jadi bagus ya? Kayak gitu. Terus perhatiin padding-nya. Makasih banyak Mas Bagas. Siap Mas, sama-sama. Siap, siap. Nah, ini kenapa kok bagus gitu ya? Perhatiin. Salah satu yang miss di sini, tugas di sini adalah banyak teman-teman yang nggak perhatian dengan background-nya ya. Banyak yang udahlah jedak langsung backgroundnya itu warna-warni gitu, background gedung lah, background apa, padahal dari mood boardingnya, dari referensinya itu kita menggunakan aset background yang polos. Ini salah satu attention to detail sebenarnya ya, yang harus dimiliki dan dilatih, tapi bukan berarti masalah besar, cuman ya masih bisa dimaklumi, nggak masalah lagi, namanya juga belajar ya, cuman ya teman-teman lebih perhatian, lebih peka lagi dengan hal-hal kecil seperti itu supaya ngelatih desain sense teman-teman. Jadi kalau boleh saya katakan, banyak member kita atau teman-teman kita yang ngerasa menyepelekan fundamental, basic. Serius, teman-teman ketika menyepelekan fundamental, basic hal-hal kecil, ini masih pengenalan fitur Figma ya, belum kita masuk ke UX research-nya. Meskipun di mana di Upwork itu research udah dilakukan sama si klien, kita perlu mentranslate desain aja sebenarnya, mentranslate brief jadi desain, mentranslate perintah menjadi sebuah desain gitu, perintah desain menjadi sebuah desain gitu. Nah, kalau kita nggak punya rasa peka kayak gitu, sangat disayangkan sebenarnya. Jadi me- 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 mengabaikan fundamental, menganggap remeh fundamental ya, ya hmm, apa ya, saya tuh nggak masalah. Nanti yang sayangin teman-teman, kenapa kok Mas sayang, iya bakalan banyak yang miss, itu aja sebenarnya. Mas Arya, member VIP, belajar 4 bulan serius tekun, benar-benar 4 bulan, kebetulan udah selesai kuliah,
tinggal ngurus wisuda aja. Waktu itu ada agak sedikit sibuk karena juga punya kesibukan yang lain. Beliau juga punya kesibukan lain, hobi, dan beliau juga belajar, bukan hanya itu, belajar trading juga ya kalau saya nggak salah. Pokoknya kayak gitulah, sibuk tapi masih menyempatkan belajar fundamental. Dan sampai 2 hari kemarin itu memang belum dapat kabar terbaru untuk start kontrak, tapi hampir setiap cover letternya itu di reply sama klien. Itu yang saya sebenarnya ya lumayan tertarik lah. Mungkin nanti akan saya drop juga cover letter yang dipakai sama Mas Arya di Notion kita ya, biar teman-teman bisa melihat formatnya seperti apa. Jadi cover letter udah ada sebenarnya di Notion kita. Notion kita udah saya drop beberapa cover letter yang udah tembus job. Jadi saya drop juga di situ, gitu ya. Nanti akan saya update lagi lah, insya Allah. Nah, jadi teman-teman jangan pernah meragukan, jangan pernah menyepelekan yang namanya fundamental basic. Itu sih saran saya supaya proses belajar teman-teman lebih cepat. Ya, percaya aja sama saya. Percaya aja. Meskipun terdengar sepele gitu ya. Meskipun wah ini gampang nih lah bikinnya. Coba aja dulu, coba bikin aja dulu. Bisa nggak teman-teman sabar dengan bikinnya? Kalau memang bisa gitu ya, sabar gitu sampai selesai. Selesaiin aja dulu tugas-tugasnya. Oke, lanjut. Tugas 5. Kita cepat-cepat aja. Oke, ini kurang mirip. Ini adjust. Lalu oke. Nah, ini namanya state yang aktif ya. Jadi di dalam visual hierarchy juga eh, kita harus membedakan mana state yang aktif, mana yang enggak. Contoh kayak ini nih. Ini kan state aktif nih. Di sini page lagi eh, aktif ya. Di sini yang enggak aktif. Ini juga termasuk navigasi bar yang ini lagi aktif di maps mungkin maksudnya ya, gitu. Kalau ini lagi aktif di packing mungkin gitu ya, track your shipment. Jadi di mana page Anda hidup, di mana page kita hidup, di situ juga state-nya harus hidup gitu. Di mana page kita lagi berada, di situ juga harus hidup. Nah, ini kenapa dibedakan ya untuk menunjukkan status kita lagi di mana. Contoh teman-teman sekarang buka WhatsApp. Saya nggak tahu ya. Beberapa HP WhatsApp tampilannya beda. Ada yang udah pakai material YOU, ada yang masih pakai material 3 desain ya. Sekarang lagi banyak banget pakai material 3 desain, termasuk teman-teman yang sering lari itu pakai Strava. Silakan dilihat aja. Itu pakai material 3 desain. Strava, terus beberapa aplikasi luar tuh justru tertarik dengan material 3 desain. Terus ya WhatsApp itu sendiri ya, WhatsApp sendiri udah full pakai material 3 ya. Saya lihat udah seperti itu. Teman-teman bisa cek material 3 itu interface-nya seperti apa. Nah, WhatsApp salah satunya kayak gitu. Di HP saya dan Android, saya nggak tahu kalau di HP iPhone atau di HP jenis yang lain. Itu full pakai material 3, keren-keren. Nah, itu menunjukkan state-nya di mana. Kalau material 3 dia jadinya kayak gini nanti kurang lebih ya. Nah, ini mungkin feel-nya jadinya warna biru ya, tapi nggak sampai kayak gitu ya. Jadi di belakangnya hidup gitu. Di belakangnya hidup. Nah, kayak gini. Kurang-kurang lebih lah gitu. Ketika pindah lagi ini ya. Nggak ada ini kalau di material 3. Nah, seperti itu. Oke, nice. Tas 6. Ini mood boarding. Ini desainnya. Oke, sebenarnya saya minta desain yang kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita... Oh, Iya, itu, Mas. oke. Nah, Nice. Ini mock up-nya ya. Oke, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Sebenarnya saya mintanya, tapi nggak masalah. Yang penting sih, nah ini, wes udah main komponen. Ini belum mirip, ini ya belum mirip. Tuh, bisa dipecahkan nggak ini? Teka-teki ini. Ini harus mirip kayak ini. Bisa nggak, Mas Adin? Bisa ya? yang mana, sorry Mas? Ini, ish. Oh, itu kayaknya kan dia nggak pakai komponen ya? Kayaknya sih Ayo, nggak ya. ini Sorry. ada backgroundnya. Ini ada background. Ini juga harusnya ada background ya. Backgroundnya kan abu ya. Ini abu nih. Tuh, ya kan? Oh Beda iya, ya. nggak miripnya di mana Mas? Ini putih nih. Feel-nya putih. Oh, Background-nya. Ini nih.
Hmm, nice. Oke, oke. Nggak ada lagi sih. Nggak apa-apa. Cuma yang minor-minor aja. Lanjutin aja, nggak masalah. Jangan, jangan apa? Jangan overwhelm dengan apa yang saya... salah. Oke, apa yang saya review, lanjut aja, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, tinggal lanjut ya. Oke, tinggal lanjut aja. Oke, ini udah. Coba-coba ya. Mm-mm. Ini udah sama Mas Randi juga ternyata. Halo, halo, halo. Iya, Mas. Coba next boleh terus. Mas Apriansa, Mas Randi Apriansa ini temennya Mas atau mentor juga? Iya, mentor juga. Ya buat Eh, melengkapi materi lah. oke. Ya, 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 ya. Bagus, bagus, bagus ya. Bagus. Oke, ini udah ada komen. Aduh, saya harusnya nggak komen. Ini mentor saya juga. eh wah, saya nggak. Hampir jadi mentor kita juga. Waktu kemarin saya lagi jadi mentor, ya nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Udah dibantu sini Mama saya ini. Oh, keren, keren, keren. Nah, udah dikasih ini juga, udah dikasih apa namanya? Udah dikasih insight juga, keren, keren, keren. Oke, nggak ada sih kalau dari saya. Udah bisa lanjut ke tugas selanjutnya. Oke, teman-teman, udah jam 21.30. Mungkin teman-teman ada yang mau eh, bertanya dengan desainnya atau hal lain, mungkin silahkan. Yang fundamental saya dahulukan terlebih dahulu. Silahkan saya kasih eh, kita Q&A ya sampai 21.50 insya Allah seperti itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Apakah ada kendala semuanya nih? Aman ya? Paling kendalanya waktu ya. Oke, ini ada Kak Delvira Syaf. Kak Delvira Syafna. Kak Delvira yang ini Kak Delvira yang mana nih? Yang dulu pernah ikut atau baru member baru? Udah lama ikut, Mas. Oh, Ini baru join lagi. pekan baru ya. Dari Padang, dari Padang. Padang, 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 Iya. Padang. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Saya karena dekat-dekat jadi suka dilibas semuanya. Ya, ya, ya. Selamat bergabung. Udah baru baru bisa bergabung lagi ya. Iya, lagi nontonin record yang lain juga sih, Mas, Oh kemarin. ya, siap, siap, siap. Ya, nggak apa-apa. Kalau sebenarnya kalau yang udah lama-lama itu fokus bikin desain shot aja, latih terus desain sense-nya sebenarnya itu sih kalau saya minta ya. Karena kalau yang pengenalan fitur ini, kalau teman-teman saya yakin udah paham dan udah bisa eksplorasi sendiri kalau dapat udah punya inisiatif sendiri kalau dapat case atau kasus sebenarnya kayak Delvira, Mas Bagas, Mas Faris nih banyakin banyakin portofolio sambil latihan desain shot kayak Parallax gitu ya kayak kayak Parallax teman-teman bisa bisa masuk ke Instagram hmm, alah siapa tuh ya yang sering nge-share Parallax tuh bikin 2 page sebenarnya 2-3 page gitu Parallaxnya itu tapi menunjukkan bahwa teman-teman bisa menggunakan prototype gitu. Alah, siap. Material. Eh, Mas Bagus bukan, Mas? bukan, bukan. Bagus Adi. Bukan. Mas, orang luar. Teman-teman bisa ikutin dia. Siapa namanya? Beli. Lupa saya. Nantilah kalau saya ingat, nanti saya share.
silakan buat aja desain shot kayak gitu sebanyak-banyaknya sambil belajar latihan desain. Pahami contoh kayak teman-teman nggak tahu nih misalkan disuruh mau bikin desain shot mood boarding dashboard misalnya. Pak, cara paling gampang adalah teman-teman lihat dashboard yang udah selesai, udah jadi gitu. Cuman kan teman-teman nggak tahu skalanya, spesinya berapa. Teman-teman masuk ke Figma Community kayak gitu. Coba dilihat gitu ya. Terus teman-teman amati, tiru gitu ya, modifikasi hasilnya kayak gitu. Jangan sama kayak tadi yang saya bilang, aset, coloring, typography, layouting diusahakan beda. Ya, intinya ada niche-nya juga berbeda gitu ya. Niche-nya ada berbeda. Misalkan dashboard untuk manajemen rumah sakit misalkan ya, melihat eh, kamar yang tersedia, kamar yang penuh, dokter yang masuk, dokter yang cuti, segala macam kayak gitu kan, data-data hal kayak gitu. Itu mungkin dirubah yang tadinya ya kayak gitu, dokter yang masuk itu bisa diganti barang yang masuk, barang yang keluar. Ya, jadi e-commerce gitu ya, untuk e-commerce bukan untuk healthcare kayak gitu. Nah, silahkan dieksplorasi aja. Kalau nggak paham, kalau nggak tahu, bisa ditanya di mode sesi-sesi kayak gini. Persiapkan pertanyaannya, baru nanti saya jawab gitu lebih enak. Cara paling gampang belajar itu sebenarnya lihat dari yang udah selesai. Jadi saya dulu pernah konsultasi dengan mentor saya juga di full stack, beliau full stack. Cara paling gampang belajar gimana sih sebenarnya kayak gitu. Salah satu tipsnya itu yang memang manjur untuk saya adalah langsung bikin produk, bukan bukan belajar fitur. Tapi ada beberapa case atau beberapa member, beberapa orang yang pribadi yang nggak bisa dia kalau nggak belajar fiturnya dulu gitu. Fitur cara bikin misalkan table gitu ya, responsif di ini ya. Jadi ya kembali lagi mau pakai metode yang mana? Mau yang ngenalin dulu fitur, terbiasa dengan fitur-fitur, atau mau langsung bikin produk digital sambil belajar fitur-fiturnya. Nah kayak gitu. Untuk kasus kayak Mas Kak Delvira, Mas Faris, Mas Iya, Kak Devila Mas Paris ya. Kalau Mas Bagas, insya Allah udah ini ya, mudah-mudahan udah lancar. Itu udah paham, udah harus ini ya, harus langsung eksplorasinya langsung Figma Community aja, langsung Figma Community, eh, eksekusi yang desain di situ. Ingat, jangan sampai ngejiplak, harus dirubah. Tuh. Teman-teman udah dikasih UI kit juga kan, kadang bisa pakai UI kit ya. Cuman kekurangannya kalau kata Mbak Citra, bukan Mbak Citra, aduh, ya Allah. Mbak Ceptari di apa tuh yang media sosial baru Allah, di Thread itu menyampaikan ya UI kit dipakai cuman kadang jadinya down gitu ya. Sense kita jadinya berkurang gitu. Karena kita terbiasa menggunakan UI kit. Ada kelebihan dan kekurangan. Dan UI UX juga bilang seperti itu. Saya itu nggak terbiasa pakai UI kit karena ngebikin desain saya menurun katanya kayak gitu. Jadi ya tips-tips kayak gitu tuh diterima aja, di, diserap aja dan disesuaikan aja. Teman-teman tahu apa yang paling diperlukan sama teman-teman gitu. Kalau Mas Kadevira sama Mas Padi, saya sarankan banyakin desain shot aja sekarang gitu. Sama bisa dijelasin desain prosesnya seperti apa di record videonya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kita sampai 21.50 loh, 1 jam. Masa gak ada pertanyaan? Atau mungkin aman semua ya? Kayaknya aman semua nih. Atau saya tanya nih kalau nggak. Mas Faris, halo Mas. Oke, Mas Bagas, silakan Mas. Mas Faris Izin terselamatkan. tanya Mas, kalau nggak ada yang tanya, wes Mas. Silakan. Oh, pertanyaan Mas Bagas berat nih biasanya. Enggak. Oh iya, silakan. Oh, Mas Rizky udah pernah desain e-commerce belum ya Mas? E-commerce lagi bikin justru. Kalau yang Oh, full ya, maksudnya full e-commerce yang full lagi bikin. dari halaman home-nya sampai ke listing produknya sampai ke single page produknya gitu. Ya, sampai ke payment malahan. Sampai ke Oh, sampai uh, uh, uh. paymentnya Sampai bikin sendiri atau pakai apa ya? paymentnya bikin Hmm? terus paymentnya tuh bikin sendiri atau pakai
third party atau pakai pihak ketiga gitu? Desainnya kan, Oh, saya pakai third party. Jadi yang tadi saya sebutin ya. Jadi saya lihat desain kit orang. Oh ini bagus nih, tapi saya harus rubah. Nah kayak gitu Mas. oh. Kayak gitu. Kalau terus kalau pakai desain sistem nggak Mas itu Mas? Pakai. Atau Saya keluarin desain sistem pakai apa? satu-satu. Ya. Tapi nggak ini ya, nggak kayak copy paste antital semuanya enggak. Tapi saya ambil yang perlu-perlu aja. Dari beberapa desain sistem Oh iya, atau dari satu beberapa lagi? dari beberapa desain sistem. Oh iya, oke oke. Jadi Udah global. sih Mas mau tanya itu aja. Nah Oh terus stylingnya, ya, oh berarti itu nanti di modif sendiri ya, benar, dijadiin ya. betul, dimodif. Ya kalau Oke ditanya, oke. ya gimana? Iya mau tanya itu aja sih Mas. Lagi cari referensi. Mas, kemarin tuh saya dapat ini lagi iseng-iseng lihat-lihat hunting job sama member yang lain ya, member VIP itu. Ada job yang sama dengan yang diposting lagi, tapi dengan posting yang Mas itu. Tapi saya nggak terlalu perhatian juga sih karena lagi mentoring ya waktu itu. Ini Mm-mm. tapi aman kan Mas? Aman kan? Aman sih Mas. Cuman yang pula yang kemarin maksudnya, Ya yang yang Swedia. proyek kemarin itu lagi nggak progres sih, tak lihat di timnya Nggak, lagi berhenti. gimana? Udah seminggu hampir 2 minggu ini udah agak nggak ada, sananya juga nggak ngerjain gitu loh. Kan sananya juga punya UX designer gitu. Oke, tapi masih dalam kontrak kan? Oh masih. Oh ya, oke, itu aja yang penting itu. Itu masih dalam kontrak. Ya kemarin saya lihat ada job yang sama, terus belum ada yang nge-apply. Pas saya lihat dari Swedia juga, cuman nggak lengkap kan, nggak lengkap di situ karena belum di-apply mungkin ya. Tapi ciri-cirinya sama, cuma saya nggak terlalu perhatian. Saya kira, aduh, ada problem kah dengan yang kemarin? Kayak Oh gitu. iya, ingat di timnya sana kayak bikin desain kontes lagi buat apa nggak tahu buat apa, saya juga nggak buka Ah, sih. ya, tapi Iya, saya lihat mungkin masih, butuh referensi gitu kan. ya, saya lihat masih 100% high rate, saya lihat, dan kebetulan waktu itu belum ada yang apply, udah sekitar 15 menit belum ada yang apply. Saya heran kenapa nggak ada yang apply gitu. Apa karena takut disuruh ke Swedia? Mungkin soalnya Oke. kliennya juga kayaknya prefer orang Europe sih. Oh, ya. Hmm, Hmm, ya kalau gitu. rezeki nggak kemana, kalau rezeki kemana. Tapi ini udah masuk escrow Mas, udah bisa di withdraw. Oh udah kemarin Alhamdulillah. Tapi belum sudah muncul ya di bisa Upwork Mas-nya ya, belum muncul ya. di apanya. Di Upwork Mas-nya earningnya belum nambah kayaknya. Atau saya mungkin belum lihat lagi nih. Soalnya Oh sebentar saya buka juga. belum nambah. Saya Kalau lihat. di profil nambah Mas, dari tadinya kan cuma 100 plus apa Ah, ya. ah. Sekarang udah 500 ini ketambahan yang kemarin. Oh, ya oke. Alhamdulillah lah. Sayanya mungkin belum update ya, belum lihat lagi. Ya Ya. tapi emang Upwork lagi jarang update ini. Profil yang di status juga baru 7 hari kemarin Waduh. belum update Ya, dari ini 7 hari. problem yang teman-teman harus sering-sering lihat sebenarnya itu. Saya juga member VIP itu udah upload semua keperluan profil Mas sama ya. Saya juga waktu dulu tuh kayak gitu. Upload profil, kelengkapan profil supaya bisa dapat 100% profil komplit. Nggak mau 100-100. Saya bilang karena pengalaman saya, coba tunggu sepekan. Sepekan nggak ngapa-ngapain 100%. Iya, iya, update-nya lambat sih. Lambat. Mungkin karena Kadang timnya lambat. sedikit ya. Iya. Mungkin karena timnya sedikit. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Platform tuh nggak cuma Upwork, banyak kok, banyak. Ya gimana Mas? Itu ada Mas Billy Saputra kayaknya mau bertanya. Oh iya. Oh iya. Iya, Mas Willy, silakan Mas Willy. Mohon maaf, lagi asik tadi. Halo Mas? Ya silakan Mas. Saya pengen dengar suara Mas Paris sebenarnya. Halo Mas. Waduh, Mas Rizky nih katanya. Aduh, udah lama nggak ketemu rasanya seminggu ya. Padahal mic-nya nggak bersuara, Mas Willy. Bisa di chat mungkin?
Itu greget kayak Mas Faris gitu ya. Nah, terus kemarin itu siapa? Mas Andika, greget. Mas Dimas. Tinggal PD-nya mungkin ya, tinggal PD-nya. Terus nanti coba saya Mas kumpulin. Rizky, Ya, em, udah pernah belum ya? Karena saya kan masih belum terlalu lama lah. Udah pernah kayak studi case atau hmm, yang betul-betul dari Upwork gitu. Eh, ada job posting, terus oke. eh, dicoba mungkin Ya, dikerjakan, di record, ya. nanti dibahas bareng-bareng di Di sini. meeting Zoom meet. Oke, boleh. Belum, Udah belum, pernah belum Mas, kalau belum, kelas UI UX? belum pernah. Tapi saya pernah menugaskan itu untuk dijadikan portofolio, namanya Project Pro Bono. Saya bilang seperti itu. Jadi teman-teman silahkan kerjakan desain yang teman-teman bisa aja dari job yang diposting di Upwork, desain berdasarkan briefnya itu. Cari job yang briefnya lengkap, terus desain. Nah, seperti itu. Lalu pakai itu untuk cutting job kalau misalkan muncul lagi job yang sama di lain waktu, di waktu yang ke depan, kayak gitu. Kayak itu saya pernah menugaskan seperti itu. Salah satu, bukan tugas sih, salah satu tips yang saya berikan, tapi belum saya bahas sampai mendalam. Karena itu kan sama Mas Umam sebenarnya ya. Sebenarnya sama Mas Umam. Karena ini kita masih di fundamental gitu. Tapi saya kasih tips kalau teman-teman mau banyak portofolio yang relevan dengan jobnya di Upwork, itu pakai. Itu salah satu tips ampuh. Mas capek banget. Nggak usah semuanya dibikin. Kalau disuruh bikin sampai page berapa gitu, bilang aja scope-nya cuma sampai sini gitu. Ruang saya ngedesain cuma sampai ini aja gitu, nggak sampai sedetail ini, tapi saya munculin nanti kalau begini munculnya begini, nanti kalau begini munculnya begini, kayak gitu aja, jelasin seperti itu aja. Saya juga gatel sebenarnya, pengen desain betul-betul eksplorasi gitu ya, tapi belum ada kesempatan. Jadi teman-teman yang punya kesempatan silakan manfaatkan baik-baik, sebaik-baiknya gitu. Apa kalau teman-teman yang udah kerja di onsite full time, entah itu ya UX atau enggak, kayak kemarin itu ada Mas Arif ya, UI UX sampai nggak sempat bikin portofolio sendiri ya. Jadi teman-teman nanti bakal ngerasain kayak gitu. Kalau teman-teman udah kerja misalkan sebagai intern aja, kadang nanti malas tuh bikin portofolio. Portofolio yang udah apa, project yang udah dibikin pun nggak bisa dipakai sebagai portofolio karena NDA kayak gitu. Jadi mumpung lagi belum intern, belum jadi full time gitu ya. Amin. Mudah-mudahan segera. Jadi manfaatkan perbanyak portofolio. Kalau udah punya kerjaan di UI UX itu malas bikin portofolio. Itu ujian itu. Ujian desainer ya. Dan itu divalidasi sama Mas Taufik mentor yang lama. Dan rata-rata kayak gitu memang. Kalau udah punya kerjaan tuh untuk upgrade portofolio itu berat kali. Karena ngerasa ini saya udah bikin ya. Udah bikin tapi kan NDA. Kena. Nah, kenapa Mas Willy nggak jadi? Ini masih angkat tangan nih Mas. Nggak apa-apa. Silakan. Jangan nggak jadi. Ayo Mas, silakan. Saya tunggu lah, saya tunggu. Saya tunggu 1 menit. Silakan, mungkin disetting dulu mic-nya. Mic-nya nyala, Siap, siap, nggak siap, nyala. siap. Ya nggak apa-apa, tapi kan chatnya nyala. Silakan Mas, silakan Mas. Fundamental itu sebenarnya banyak yang harus dibahas ya. Di tugas-tugas yang udah di teman-teman kerjain. Teman-teman harus tanya ke saya, Mas maksud Mas desain ini untuk apa sih? Ngasih tugas ini untuk apa sih? Sebenarnya ada treatmentnya. Kayak tadi desain yang duplikasi UI ya, yang udah ada di aplikasi HP teman-teman. Mas Bagas salah satu bukti nyata kalau Mas teman-teman tahu, Mas Bagas itu pernah ngedesain ngebikin desain dari image yang udah ada, PNG to design kalau nggak salah ya jobnya tuh waktu itu. Saya juga pernah nemu beberapa kali. Terus kadang plugin Chrome, ya kerjanya kecil-kecil ya, tapi silahkan dikerjakan aja gitu. Jobnya tuh ya paling bayarnya 18, 15, saya tuh pernah dapat dibayar hourly sih waktu itu ya. Cuman nggak jadi. Karena kesibukan tadi, kesibukan kerja sampai saya sempat curhat juga sama Pak Eko, Pak, karena down lah gitu, Pak. Saya udah beberapa kali sebenarnya udah hourly, udah start kontrak, tapi karena kerjaan, akhirnya saya di end kontrak terus gitu. Kata Pak Eko, sampai bikin video itu kan, sampai bikin video bahwasanya ya salah satu, oh enggak, kantor kamu nggak bakalan rugi kok kalau kamu ambil cuti. Itu kata Pak Eko. Jadi Pak Eko bilang bahwasanya ambil aja cuti 2-3 hari.
Kalau udah 2-3 hari itu teman-teman bakalan tahu sendiri polanya. Ternyata ya seperti itu ya. Saya coba ambil kerjaan waktu itu terus fokus 2-3 hari. Selanjutnya ketika saya onsite, tetap kerja onsite, saya bisa ngatur tuh. Oh, ternyata saya di jam sekian nih bisa kerja. Terus saya bisa ngejarnya di sampai punya pola sendirilah akhirnya gitu. Dan betul saran Pak Eko tuh betul ya. Yang mahal tuh ternyata sebenarnya bukan 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 course-nya tapi pengalamannya yang mahal itu. Kita bisa dapetin shortcut orang yang belajar selama 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun hanya dengan bayar sekian misalnya gitu. Nah itu mungkin yang mahalnya itu di RWD di situ. Mungkin ngerasa mahal yang untuk mahal yang untuk mungkin ngerasa oh mahal banget itu. Ada yang mungkin ngerasa biasa aja. Tapi ya kita membeli pengalaman yang sangat banyak sebenarnya. Kalau teman-teman mau eksplorasi jauh, silakan Mas. Nah, kita kedengaran Mas, silakan. Oh, udah kenalan ya? Ya, silakan. Halo. Ya, kedengeran deh katanya kayak gitu ya. Silakan Tadi Mas. pas review aset koinnya Mas, Hah? yang aset koin di punyanya Mas Adil tadi. Mm-mm. Jadi kalau misal kita nggak bikin sendiri, itu nggak apa-apa Mas. Kita Kalau ngambil dari project free pick gitu. bisa boleh. Kalau kita di project Oh, klien, saya dulu dibebasin malahan. Jadi nggak ada aturan. Yang penting ada gitu. Mau gimana pun cara bikinnya, yang penting ada. Ya pastinya harus cepat dan bagus ya. Pengennya klien kan seperti itu. Ya Mas, iya. pintar-pintar aja harus gimana inisiatifnya gitu. Contoh materi saya itu banyak yang di saya minta teman-teman untuk inisiatif ya. Nanti teman-teman nyadar sendiri di mana sih inisiatif saya harus dikeluarkan. Sebenarnya dari awal tuh udah, oh ini yang tugas yang tadi yang hmm, saya lagi bahas background orang yang dia tuh kita harus merhatiin betul-betul kenapa di sini ini bagus yang itu. Yang ada button sheet. Nah, tadi yang Mas Bagas bantu saya jawab button sheet. Nah, di apa di apa namanya di situ kan ada aset tuh yang ilustrasi. Sebenarnya teman-teman bisa entah cari yang mirip atau crop aja itu gitu. Inisiatifnya silahkan eksplorasi aja. Eh, yang penting teman-teman bisa eksekusi desainnya dengan baik dan klien puas. Itu sih sebenarnya. Oke, Jadi oke. yang mungkin mungkin pertanyaan yang teman-teman bikin selalu terngiang-ngiang itu sama kayak saya dulu. Sebenarnya desain UI UX itu sampai mana sih batasannya kan kayak gitu. Karena desain ini sangat luas cakupannya gitu ya. Eh, apa namanya? Kayak ini tuh bagus nggak sih kayak gitu ya. Ini tuh bagus nggak sih? Saya takut ini salah nih kayak gitu segala macam. Kayak ada batasannya tapi nggak ngebatasin gitu. Gimana bahasanya? Ada ngebatasannya tapi nggak ngebatasin gitu. Kita bisa free gitu, bisa bebas, freedom, bebas lah gitu ya istilahnya. Ada batasannya tapi nggak ngebatasin gitu. Ya, teman-teman nanti paham lah kalau udah masuk ke design shot dan lain-lain. Nanti, gitu. Inti dari yang mau saya sampaikan adalah teman-teman eh, jangan, saya simpulkan lah ya sebelum saya akhiri. Teman-teman jangan menganggap remeh fundamental, jangan sama sekali. Saya ulang cerita lagi, ada member kita yang sampai setahun desainnya masih kurang, sayang banget, karena terlalu terburu-buru. Itu, makanya jangan terlalu, ada member yang, ada dua sebenarnya, yang satu ikut course juga, tapi nggak ada mentor, setahun. Desainnya kayak member yang lain yang saya kenal, baru belajar 3 bulan. Sayang banget kan. Mungkin karena setahun ini, dibilang setahun, mungkin karena ya saya dari 2023 Mas, gitu. Tapi 2023 itu dijalani dengan kadang belajar, kadang enggak, seperti itu ya. Cuman ya sayang gitu, maksud saya sayang. Materi yang saya drop itu bisa lah 4 bulan itu sampai ke hunting job gitu. Bisa sampai ke hunting job gitu. Bukan berarti dapat job ya, hunting job. Dapat job mah bukan saya yang nentuin, bukan saya yang jamin. Bisa sampai hunting job. Materi udah saya drop, bahkan mau saya update, silahkan dicek-cek aja kalau teman-teman perlu. Nah, gitu. Itu pertama, jadi jangan pernah, kesimpulan saya, jangan pernah remehkan fundamental, jangan pernah anggap sepele fundamental, jangan pernah gitu ya. Saya nitip tuh, biar teman-teman cepat belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh,
teman-teman yang udah di fase bikin desain shot kayak Mas Faris sama Mas Kak Delvira itu silakan perbanyak desain shot aja dan percaya diri untuk hunting job gitu. Nanti bisa dibantu sama Mas Umam desainnya, mungkin ini Mas udah bagus belum ya gitu. Ini saya udah bagus ya kalau standar luar negeri. Kan Mas Mas Umam kan udah pernah jadi UI designer di luar negeri kan. Ingat kata Mas Umam, portofolio itu ada faktor X-nya. Kadang yang jelek bisa lewat, bisa dapat job. Kadang yang bagus belum tentu dapat job kayak gitu ya. Ataupun sebaliknya. Intinya faktor X ini kita nggak tahu ya, keberuntungan ya, rezeki, rezeki. Kita nggak tahu kalau teman-teman nggak coba. Teman-teman kalau nggak coba nggak bakalan tahu. Gitu. Saya pun ngalamin hal-hal kayak gitu. Mas Andika juga sekarang mungkin karena ada sibuk kerjaan lokal. Nah, ya kalau nggak nyoba nggak bakalan tahu gitu. Cari tahu sekarang gitu biar teman-teman nggak sayang terbuang waktu udah lama belajar gitu. Harus dapat income meskipun cuma seberapa, cuma 50.000 per page misalkan, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting teman-teman dapat earning. Mudah-mudahan itu jadi penyemangat ya. Teman-teman coba tawarin ke siapa aja misalkan ya, yang udah punya portofolio nih, Mas Paris atau Kak Delvira atau Mas Bagas, siapapun lah di sini yang udah punya portofolio, silahkan show up, masuk ke grup full stack. Ke situ aja masuknya dulu. Jangan ke grup UI UX. Masuk ke grup full stack, sampaikan kalau saya punya desain nih, kalau ada punya project saya bisa bikin desain kayak gini. eh, Misalkan dengan penawaran harga sekian sampai sekian, misalkan seperti itu. Kayak apa? Bisa jadi penyemangat, terus jadi pengalaman juga. Seperti itu. Saya juga seperti itu dulu. Tapi nggak sampai bilang kayak gitu ya. Cuman waktu itu saya ngobrol dengan teman saya yang full stack. Saya sampaikan saya lagi belajar UI UX. Beberapa bulan kemudian tanya, udah punya portofolio? Udah. Coba lihat portofolionya. Iya, di share, saya share. Akhirnya, yuk kita bikin project. Katanya namanya Comcat namanya ya. Comcat namanya. Kayak Tomcat tapi Comcat. Jadi aplikasi karakter AI sebenarnya gitu. Chat with karakter AI intinya itu. Yang wibu-wibu tuh, kita bisa ngobrol sama eh, anime yang disukain ya, kayak gitu ya, kayak gitulah bahasa-bahasanya waktu itu. Cuman proyeknya kolaps, oke, udah ngalamin nih namanya project kolaps itu seperti ini. Apa, job nggak dibayar tuh seperti ini gitu, yang teman sendiri pun sampai minta maaf, oh kayak gini rasanya, kayak gitu ya, nggak masalah, namanya juga pengalaman. Udah desain bagus-bagus dan segala macam, kita dengan hati bikinnya, ternyata kolaps, si kliennya nggak bisa lagi lanjutin karena investornya udah nggak mau invest lagi, ya masalah, itu yang bagian dari belajar gitu. Saya yakin teman-teman di sini mungkin rezekinya bisa jadi nggak di Upwork, di Remote oke, bisa jadi ya di Job Street, dapat mungkin di LinkedIn gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku di Upwork, tapi goal kita utamanya di sini di Upwork gitu. Kalau teman-teman punya portofolio silakan hunting job dimanapun gitu. Ya, kalau dari saya itu aja, biar nggak terlalu malam. Saya tahu teman-teman mungkin udah ngantuk. Terima kasih banyak, Mas Willy, Mas Aris, Mas Adam, juga Mas Bagas tadi bantuannya. Makasih banyak, Mas Adin, Mas Haikal, Mas Faris ya. Kita belum sempat ngobrol, Mas. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di meet selanjutnya. Insya Allah, Kak Delvira sama Mas Kunto Mustiko. Itu aja mungkin kesimpulan dari saya. Saya ulangi lagi, jangan lewatkan fundamental. Yang kedua, yang udah fundamentalnya udah lewat, tapi masih ikut belajar di sini, saya sarankan bikin banyak-banyak portofolio atau design shot. Boleh berdasarkan job yang ada di Upwork, yang briefnya lengkap. Gitu. Itu kuat banget sebenarnya itu. Jadi klien juga bisa ngukur, oh ternyata dia ini paham dengan brief seperti ini, ya, kayak gitu. Bagus banget sebenarnya. Dan yang ketiga, confident. Itu aja, teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Biar tidak terlalu lama, sesuai janji saya, hanya 1 jam. Saya tutup pertemuan malam ini. Mungkin saya kasih waktu 30 detik lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sampai 21.58. Duh, mohon maaf. Oke, 15 detik lagi. No, 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 no.
Oke, nggak ada ya. Alhamdulillah teman-teman mudah-mudahan paham, semangat terus, sehat-sehat. Semoga Allah mudahkan semua urusan teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu, diberkahi semua anggota keluarganya, teman-teman juga. Dan semangat teman-teman yang lagi kecewa, jangan putus asa ya. Semua takdir Allah tuh baik, gitu. Nggak ada yang nggak baik. Meskipun project collapse, ya kalau dilanjutin, saya yakin sebenarnya kalau dilanjutin waktu itu, ya kayak gitu. Projectnya sebenarnya agak sedikit-sedikit menyimpang sebenarnya, dan saya bersyukur karena nggak lanjut waktu itu. Meskipun nggak dibayar, nggak dibayar full ya, sebagian udah dibayar. Tapi nggak apa-apa, kayak gitu biasa tuh. Oke. Terima kasih, itu aja mungkin dari saya. Saya tutup. Makasih banyak, mohon maaf banyak ngobrolnya. Saya tutup pertemuan malam ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya, Mas Willy, Mas Aris, Mas Adam, Mas Adin, Mas Bagas, Mas Haikal, Mas Faris, Kak Devira, sama Mas Kunto. Terima kasih banyak udah hadir. Saya sangat menghargai teman-teman yang udah hadir malam ini. Terima kasih ya. Silahkan kalau mau leave. Ya, sama-sama Mas Bagas, Mas Adin, Mas Faris. Makasih sama-sama Mas Aris. Terima kasih, Mas. Siap.